Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, Magnificat atau Pujian Maria adalah dokumen yang paling revolusioner dalam dunia. Revolusioner itu berarti mempunyai daya ubah keadaan yang luar biasa. Pertama adalah tentang revolusi moral. Mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Congkak hati itu sama dengan sombong. Dosa pertama itu akibat manusia sombong. Manusia ingin menyamai bahkan melebihi Tuhan. Ia mengambil buah pengetahuan yang dilarang. Karena itu manusia dibelenggu oleh dosa dan hidup sengsara. Pengikut Kristus membangun dirinya atas dasar rendah hati. Kita diharapkan memiliki hati seorang hamba yang taat kepada Allah. Maka tindakan pertama seorang pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mengimani Kristus adalah mematikan kecongkaan hati. Kesombongan dalam diri kita harus dimusnahkan. Itulah revolusi moral yang mesti kita miliki. Yang kedua, revolusi sosial. Menurunkan orang-orang yang berkuasa. Mata pengikut Kristus tidak sekadar tertuju pada yang kelihatan belaka, yang duniawi, namun mengarah kepada perkara yang di atas, yang surgawi. Rasul Paulus mengatakan, arahkanlah pikiranmu bukan pada perkara yang di bumi, tetapi pada perkara-perkara di atas di mana Tuhan Allah bersemayam. Kita berjerih payah bekerja. Kita membanting tulang sampai berhasil. Itu baik adanya. Kita memiliki jabatan-jabatan. Kita memiliki pengaruh. Itu juga baik adanya. Namun semua itu akan percuma apabila kita habiskan untuk tujuan yang sia-sia, bahkan untuk tujuan demi keangkuhan diri kita. Sebab tujuan utama semuanya itu adalah untuk memuliakan Allah. Maka disinilah terjadi revolusi sosial saat hidup kita pakai demi kebaikan sesama. Kemudian revolusi ekonomi. Menyuruh pergi orang yang kaya. Kekayaan itu adalah celaka ketika orang tersebut telah menjadi tamak. Jadi kekayaan sendiri bersifat netral. Tetapi menjadi celaka ketika seseorang telah menjadi tamak. Tamak itu artinya menumpuk harta bagi dirinya sendiri dan tidak peduli dengan keadaan orang lain yang menderita. Tuhan menciptakan dunia dan segala kekayaannya agar semua manusia sejahtera, bukan hanya segelintir orang saja. Entah orang baik, entah orang jahat, semua adalah makhluk ciptaan Allah yang dijamin oleh Tuhan. Dan jemaat perdana telah mengungkapkan cara indah dengan berbagi dan solider. Inilah yang dinamakan revolusi ekonomi. Harta kekayaan saya tetap akan membuat saya menderita bila mana masih ada orang yang miskin. Makanan enak saya yang saya santap setiap waktu tetap memberikan rasa gelisah pada saya apabila ada yang masih lapar. Revolusi ekonomi dimunculkan dalam Magnificat ini supaya orang memiliki kemampuan bersolider terhadap orang-orang yang tidak beruntung. Maka Magnificat atau Pujian Maria yang kita doakan setiap hari, bahkan setiap pagi bagi mereka yang mendoakan ibadat harian, menjadi sebuah revolusi batin yang lantas mengubah moral dan tatanan sosial sehingga secara ekonomis keberuntungan hidup ini menjadi bahan solidaritas bagi kebaikan sesama. Tetapi apabila semuanya hanya rutin belaka, sekadar kewajiban, maka Magnificat
tidak akan bergema di hati kita.